Shalom adik-adik. Adik-adik. Selamat pagi. Pagi Lause. Lause sehat? Sehat, luar biasa Lause. Adik-adik semua sehat? Pasti sehat ya adik-adik. Biasa. 2021 sekarang. Sudah lama kita nggak ketemu. Hanya ketemu dari video. Tapi puji Tuhan ya. Semuanya tetap semangat, semuanya tetap berbahagia. Semuanya sudah terima kado Natal. Sukacita semuanya. Nah, pagi ini kita mau beribadah lagi, beribadah sekolah minggu lagi. Kita bersyukur pada Tuhan karena berkat Tuhan melimpah atas kita. Kita angkat pujian selamat pagi. Kita semua nyanyi adik-adik ya. Kita berserah pada Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan lewat pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi adik-adik ya. Sungguh serius menghadap Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh bersekolah minggu kembali. Tuhan, ajar kami dan ajar kami juga untuk taat kepada Tuhan. Dan sebentar lagi juga Tuhan kami mau terus memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Rudi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik masih tetap semangat? Lause masih tetap semangat dah? Semangat. Yuk Lause. adik-adik Lause undang berdiri. Kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau angkat pujian ini dengan bersukacita. Yuk adik-adik. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Sukacita. Sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Nya besar. Yuk kita nyanyi kembali. Adik-adik tetap bersukacita ya. Katakan sukacita. Sukacita hatiku
Yesusku. Sukacita, sukacita hatiku selalu memuji Tuhan, bertambah-tambah dalam kasih Yesusku. Haleluya, haleluya, ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. Haleluya, 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 ku mau memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, kasih-Nya besar. Nah, adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita. Namun sebelumnya Lause undang adik-adik untuk memuji Tuhan kembali. Kita mau memuji Tuhan dengan sikap baik. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan Lause dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini. Kita katakan, ku mau terus berjalan sesuai firman. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita mau terus berjalan bersama Tuhan. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Katakan, ku menyembah, ku menyembah-Mu, Kaulah yang terutama. Ku sembah-Mu, ku memuji-Mu dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan, dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, seperti lagu kami mau terus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau hidup seperti apa yang Tuhan mau. Kami mau Tuhan senang melihat kami, anak-anak sekolah minggu. Berkati Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan.
buat kami mengerti, buat kami paham. Lause Rudi yang menyampaikan juga Tuhan berkati, sehingga firman-Mu kami mengerti dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Temanya beribadah dengan cara menolong. Nah, gimana ini? Apa kita beribadah sambil nyanyi-nyanyi sambil nolong orang gitu. Sambil nyanyi-nyanyi sambil bantu mama cuci piring gitu. Sambil dengar lause firman Tuhan sambil nyapu rumah gitu. Apa begitu ya? Atau gimana ya beribadah dengan cara menolong itu? Beribadah dengan cara menolong itu ialah, maksudnya gini adik-adik. Adik-adik memuji Tuhan itu ibadah. Adik-adik mendengar firman Tuhan dengan baik itu ibadah juga. Dan adik-adik menolong itu juga ibadah. Kalau lihat ada gambar, ada dedek kecil yang lagi tolong anjingnya supaya anjingnya tidak tenggelam. Dia angkat, ditolong. Ada dedek kecil yang bantuin temennya biar bisa nelpon. Dia bikin badannya jadi tangga supaya bisa nyampe. Ada lagi cara-cara menolong yang lain. Nah, ada seorang ibu yang bernama Ibu Dorcas. Nah, Ibu Dorcas ini lebih hebat lagi adik-adik. Dulu belum ada mesin jahit, belum ada konveksi, belum ada toko baju dan mall, belum ada. Jadi Ibu Dorcas atau Ibu Tabita, dia setiap hari membuat baju. Dia menjahit baju, terus kemudian bajunya digantung, dikumpul-kumpul. Kalau sudah banyak, dia bagi-bagikan kepada orang lain. Dia kasih kepada orang-orang yang miskin. Padahal Ibu Dorcas ini atau Ibu Tabita ini juga bukan orang kaya. Hanya dia orang yang rajin, orang yang mau menolong orang lain. Dia bagi-bagikan kepada orang lain. Setiap orang kalau udah lihat Ibu Dorcas, wah, baju baru nih. Baju kita yang compang-camping ini, baju kita yang sobek-sobek ini diganti pasti sama Ibu Dorcas. Ibu Dorcas setiap hari kalau sudah mulai banyak dia bagi-bagikan. Nah, adik-adik, tiba-tiba kedengaran kabar. Mungkin Ibu Dorcas ini sudah mulai tua, dia bekerja keras, sakitlah Ibu Dorcas. Sedih semua teman-temannya. Nah, ternyata bukan cuma sakit adik-adik. Ibu Dorcas meninggal. Wah, nangislah teman-temannya, sedihlah. Aduh, kita kehilangan orang baik. Kita kehilangan orang yang suka menolong. Orang-orang yang pernah dikasih baju sama Ibu Dorcas. Aduh, kita nggak ada lagi yang ngasih. Sedih. Menangislah mereka. Namun tiba-tiba mereka teringat, oh iya, ada Petrus loh di Lydia, dekat-dekat sini ada Petrus. Panggil dululah Petrus ke sini. Kita suruh Petrus doakan. Kita suruh Petrus memberikan penghiburan bagi kita. Petrus itu kan murid Tuhan Yesus. Dia hebat sekali berkhotbah. Dia suka melayani Tuhan. Akhirnya mereka panggil lah, Petrus, Petrus. Datanglah Petrus. Ada apa? Ibu Lydia sakit dan sudah meninggal. Datanglah, berkunjunglah ke tempat Ibu Lydia. Ibu Dorcas. Ibu Tabita. Datanglah ke sana, berkunjunglah. Lihatlah keadaan Ibu Dorcas. Terus Petrus bilang, oh iya, aku tahu. Aku sering mendengar tuh. Ibu Dorcas itu orang yang baik. Aku akan melihatnya. Ayo kita pergi ke sana, katanya. Akhirnya pergilah Petrus ke rumah Ibu Dorcas atau Ibu Tabita tadi. Namanya dua nama adik-adik. Kadang dipanggil Dorcas, kalau bahasa Yunani dipanggil Tabita. Tapi namanya sama, Dorcas. Nah, datanglah Petrus naik ke kamar rumahnya. Terus Petrus bilang, tinggalkan kami berdua di sini. Terus Petrus datang, didoakanlah si Ibu Dorcas tadi. Berdoa Petrus, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah berkati ibu ini.
ibu yang baik. Dia beribadah dengan cara menolong orang lain, memberi kepada orang banyak. Tuhan tolong berkati, engkaulah pemilik nyawa. Tiba-tiba adik-adik, waktu Petrus ngomong begitu, puji Tuhan, Dorcas yang meninggal itu bangkit lagi. Haleluya, kata Petrus. Besarlah Tuhan dengan kekuatannya. Petrus bersuka cita adik-adik. Dorcas juga bersuka cita karena dia yang sudah meninggal hidup lagi dengan kuasa Tuhan. Kemudian diumumkan kepada semua teman-temannya. Hei, ini teman kita hidup. Dia diberkati Tuhan. Dia ditolong Tuhan. Dia disembuhkan Tuhan. Wah, semua orang bersuka cita, semuanya senang. Wah, dapat baju baru lagi nih, kata dedek-dedek kecil yang tadi. Ada orang yang baik yang masih mengasihi kita dan dia diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan ini, Lause mau sampaikan kepada kita semua bahwa menolong orang lain, mengasihi orang lain adalah salah satu cara kita beribadah. Adalah salah satu cara kita menyenangkan hati Tuhan. Maka kita belajar ya menolong orang lain. Enggak harus kayak Ibu Dorcas sih, terus tiba-tiba nanti ngomong sama mamanya, "Ma, minta benang sama jarum, aku mau bikin baju buat dibagi-bagi." Enggak, susah deh adik. Tapi hal yang paling sederhana, beresin mainannya, bantu mamanya. Jaga kebersihan kamarnya, lipat selimutnya, bantu mamanya. Itu juga sesuatu yang baik. Kalau ada teman yang kesusahan, bantu ajarin. Sekarang susah ya karena belajarnya dari rumah, tapi nanti kalau udah di sekolah. Ada temannya yang jatuh, bantu biar dia bisa berdiri. Nah, Tuhan senang adik-adik ketika kita menolong orang. Semua janji ya mau bertolong-tolongan. Nah, ada satu oleh-oleh buat adik-adik, ayat hafalan untuk kita. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Sekali lagi ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia pasal 6 ayat 2. Oke adik-adik. Jangan lupa dihafal, direkam videonya, lalu dikirim ke lause-lausenya. Kita mau jadi orang yang suka membantu. Kita jadi anak terang dimanapun kita berada. Kita berdoa ya adik-adik. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang saat ini menyuruh kami, memerintahkan kami untuk jadi orang yang suka membantu karena Tuhan suka. Tolong kami untuk bisa menjadi anak-anak yang suka membantu di rumah, membantu orang tua, membantu adik, membantu kakak, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Ketika kami di gereja, ketika kami di sekolah nantinya, kami bisa membantu sesama kami ya Tuhan, itu kerinduan kami. Tolong berkati kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau tolong banyak orang. Sama seperti Dorcas, menolong banyak orang. Kita angkat lagu pujian, Aku Anak Terang. Kita mau jadi terang dimanapun. Di sekolah, di rumah, kemanapun kita pergi. Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Sekali lagi adik-adik ya. Ku anak terang, tugasku memberi terang. Ku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi.
kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Yuk adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo.